Ya, bagus sedikit lah gitu. Air enggak ada, semua enggak ada. Saya mengalami kecil-kecil ketika saya diajak sama sama orang tua saya ke Pulau Jawa itu. Ya, enggak seperti sekarang. Nah, kalau sudah dalam posisi seperti itu sampai 10 tahun itu, katanya ini ceritanya itu Habib Soleh itu turun, ya, begitu mau bawa itu, sudahlah kata sini, Saleh minta apa sekarang? Kita kasih sekarang, minta apa? Diuji keikhlasannya. Ya, diuji keikhlasannya. Saya tidak minta apa-apa. Saya mau teruskan, ini kerjaan saya setiap hari. Dia langsung jalan. Noleh ke belakang sudah tidak ada lagi. Ya, noleh ke belakang dia jalan, noleh. Ujian buat dia. Dia sadar bahwa saya sedang diuji. Siapa itu? Maka mengatakan malaikat. Dia mengatakan Nabi Allah Khidir datang. Untuk nyalami saja. Nyalami, ya. Ada lagi yang sekarang bisa bertemu kapan kalau sudah dia datang moodnya katanya apa? Moodnya ya. Sudah zikir, sudah itu dia istilahnya munajat diminta datang Nabi itu, ketemu dia salaman. Ada orangnya. Antara ya percaya enggak percaya karena kita tidak menekuni itu ya. Saya enggak menekuni itu. Apalagi jin itu enggak menekuni lagi saya. Iya, saya dipandang sama Allahyarham Syekh Muhammad Yasin Isa Al-Fadani itu, saya dipandang orang yang bisa itu sama beliau. Sehingga sudah dia mau turunkan ilmu itu. Karena dia punya majelis jin. Ngajar majelis jin, ngoceh sendiri dia. Tuanya banyak itu. Ya, Jawa Timur kan banyak yang punya yang kuasa-kuasa majelis jin kan banyak itu. Ya, ada majelis kan di atas kan. Nah, saya bilang sama Syekh waktu itu, saya bilang Syekh ngurusin yang hidup aja sudah sulit Syekh, saya bilang. Ya sudah kata ente enggak mau enggak apa-apa kata gitu kan. Jadi ada ada ininya amalannya memangnya. Ada puasa dulu segala macam itu nanti dikasihkan ilmu itu. Nah, saya enggak sempat itu. Jadi kalau tanya-tanya masalah jin enggak ngerti saya. Ya, kalau yang hidup-hidup ngertilah. Terus yang terakhir itu apa? Apa tadi? Jasad utuh. Jasadnya utuh, ada enggak amalan yang bisa jasad utuh? Apa saja amalannya ini? Jasad utuh sesudah mati? Iya, sudah dikubur lama masih utuh. Oh, sudah dikubur mati. Itu orang yang syahid. Yang meninggal syahid, jasadnya utuh. Ya, bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Contohnya itu ketika seusai peperangan Uhud. Perangan Uhud itu 200 tahun, Madinah itu banjir. Jasad yang ada di lereng Gunung Uhud itu bertimbulan. Timbulan darah masih segar. Padahal 200 tahun yang lalu terjadi peperangan. Itulah yang dipindahkan ke Baqi, ya, Baqi yang dibuat tempat khusus syuhada Uhud. Kan ada tulisannya syuhada Uhud, dimasukkan di situ itu. Ya. Nah, yang kedua hamalatul Quran. Orang yang hafal Al-Quran. Ini dibuktikan Allahyarham Syekh Mustafa Garud. Di Mekah itu ada seorang mukri dari Garut, Kiai Mustafa Garud. Ini cerita Syekh Yasin Barhimin kepada saya. Dimakamkan di mana? Di Ma'lah. Anaknya yang melanjutkan bapaknya ini namanya Abdurrahman, Qari Hafiz. Begitu dia dalam keadaan sakit wasiat, kalau saya dimakamkan, makamkan saya di atas ayah saya. Itu ceritanya 28 tahun. Meninggal, dimakamkanlah. Ma'lah itu bukan yang kuburan umum ya, yang di sebelah kiri itu ya. Oh iya, Masjid Jin itu yang itu ada khusus untuk ulama-ulama aulia gitu. Dibongkar makam sang ayah yang sudah sekian puluh tahun, jasadnya masih utuh. Siapa?
anak langsung letakkan di atasnya. Itu ada hadisnya. Ya. Idza mata hamilul Qur'an auhallahu ilal ardi alla ta'kuli lahmahu. Faqalat kaifa akulu lahmahu wa kalamuka fi jawfihi. Jadi hadisnya itu apabila seorang hamalatul Quran meninggal, Allah Subhanahu wa taala terus perintahkan kepada tanah, jangan kamu makan dagingnya. Perintah Allah ini. Tanah tadi, bumi tadi terus menjawab, faqalat kaifa akulu lahmahu, bagaimana aku akan memakan dagingnya, wa kalamuka fi jawfihi, sementara firmanmu berada di dalam dadanya. Di WA kan sering ya, ada di Palembang berapa tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu, Ramadan biasa, ada keponakan saya namanya Umar Al-Munawwar, punya pesantren tahfiz. Setiap habis tarawih biasa keliling dia, khotaman di masjid-masjid di Palembang itu. Gilirannya jatuhlah di tempat perkampungan saya, perkampungan Al-Munawwar namanya. Makam di khotaman di situ, nyebrang sungai pakai sampan kecil yang ada mesinnya. Ya, getek namanya kalau orang Palembang, getek itu. Ini geteknya kecil, isinya 18 orang. Perginya selamat, pulangnya jam 11.30 malam. Di tengah-tengah Sungai Musi itu dulu ada kapal tahun 75. Dulu tenggelam di situ. Tidak ada ceritanya, malam Jumat saya lihat sendiri dengan mata kepala saya, miring, tenggelam di bawah itu. Nah, itu sudah mulai dipotong-potong, biasalah kan besi-besinya itu, sehingga di dalam itu ada puseran. Nah, begitu mau nyebrang, sampan yang isinya 18 orang hamalatul Quran ini bocor di tengah laut, ngirit-ngirit, tidak ada yang dengar karena sudah malam bulan puasa kan, yang ngirit-ngirit tidak ada yang dengar. Air tambah masuk. Pimpinannya Umar, ponakan saya Al-Munawwar itu, jangan ada yang terjun. Dibilang biar saja, pegang saja sampannya sampai kemana saja kita ikuti. Ada 3 terjun, pakai gamis, baju panjang itu. Terjun, yang lain pegang perahu itu saja, minggir, tahu-tahu ada yang dari mana, mendengar suara jerit-jeritan itu, nolongin mereka. Yang 3 ini hilang. Jatuhnya 19 malam. Saya 21-22-nya saya ke Palembang. Dicari belum ketemu. Biasa orang kalau sudah masuk air itu badannya kan membesar. Bajunya kembung ya, bajunya terus pecah, busuk. Ini 3 orang ini ada yang hafal 10 juz, 20 juz, 30 juz. 3-tiganya tidak rusak. Yang 20 juz, 30 juz ditemukan 3 hari setelah itu. Jaraknya berapa kilo? Arah ke mana? Arah ke laut sudah. Yang 30 juz namanya Alfi Syahr namanya. Alfi Syahr, anaknya Ustaz Firdaus. Firdaus ini dosen dia di Universitas Muhammadiyah. Anak semata wayang. Oktober itu mau dikirim ke PT IKI Jakarta. Hafalannya bagus. Ketemu di tim SAR, tangannya masih megang Al-Quran. Ya, subhanallah. Tangannya masih megang Al-Quran. Sebelah sini. Quran yang biasa dipegangnya. Bajunya masih utuh, padahal sudah 4 hari masuk 5 hari. Begitu mau dimandikan, kan, diganti bajunya, mau ngambil Quran ini bagaimana? Si ibu terus bilang, Alfi, Alfi Syar, Alfi,
ibu minta Qur'annya itu biar ibu baca dan itu ibu sendiri. Itu terbuka sendiri. Diambil si ibu, tangannya nutup lagi. Dimakamkan. Saya di Palembang jam 11.30 malam. Tengah malam seperti begini ini. Dimakamkan di pemakaman umum. Begitu masuk di pemakaman itu apa janji Allah kepada hamalatul Quran ini, itu harum semerbak. Terus anak-anak tanya, ini ada apa nih Ustaz? Saya bilang malaikat sama-sama sekarang memakamkan anak itu. Sampai selesai pemakaman. Itu janji Allah di muka bumi ini. Tidak usah jauh-jauh lah, syahid. Orang yang pakaian sedang umroh, dia mengenakan ihram di padang Arafah, meninggal, syahid bukan? Syahid, tidak usah jauh-jauh. Bung Tomo, Allah yarham, saya di Mekah. Bung Tomo itu meninggal dalam keadaan ihram. Dimakamkan di Mina. Ya, di Mina. Dimakamkan di Mina. Perintah dari Pak Harto supaya jenazah karena pahlawan nasional dibawa pulang ke mana? Ke Jakarta. Proses dapat digali di Mina ini. Sudah berapa bulan? 8 bulan, 6 bulan, sudah 8 bulan masuk. Masih utuh. Waktu dimakamkan di sini masih utuh itu. Ya kainnya saja tidak rusak apa. Tidak usah cerita yang lain-lain lah ya. Pahlawan ya berarti Bung Tomo Islamnya Islam yang benar ya, Islamnya Islam benar. Jadi akhirnya dari antar negara lah Pak Harto kirim surat. Waktu itu duta besarnya Pak Tirto ya, Ahmad Tirto Sudiro. Kalau tidak salah Ahmad Tirto, Pak Thoyib Hadi Wijaya, antara itulah dibawa ke Jakarta. Ini digali masih dalam keadaan utuh, syahid. Waktu 2003 kejadian Mina, ya ingat kita, yang orang kita yang paling banyak itu sampai 200 berapa meninggal. Ini bukan Muaisim, di yang patah itu, jembatan patah. Yang paling banyak itu dari Jeneponto. Saya haji, saya bawa wartawan saya. Ketika jasad itu ditemukan 1.000 lebih di rumah sakit Mina. Waktu itu Pak Yusril, Pak Suhudi, Pak Faisal Tamin, siapa-siapa yang saya bawa itu, Bang Akbar ikut sama saya, kita saksikan teman-teman kita yang meninggal itu, bagaimanalah kita itu. Kita masuk, periksa semua. Yang Jeneponto ini masih ada apa? Masih ada bendera merah putihnya diikatkan gitu. Ya, mudah. Tarik lacinya, oh ini Indonesia, keluarin. Oh ini Indonesia. Saya perintahkan wartawan fotografer saya foto semua ini. Foto semua ini. Ini syuhada. Pasti ada sesuatu di dalam balik itu. Foto dan dibesarkan. 10R. 10R. Itu ada yang lidahnya keluar, ada yang macam-macam kan meninggal itu. Baru gitu kan. Saya perhatikan, yang besar-besar saya perhatikan. Coba saya tunjuk sama kawan-kawan, coba. Perhatikan teman-teman. Semua senyum. Semua senyum. Padahal meninggalnya keinjak, meninggalnya apa? Perhatikan itu. Foto itu seolah-olah berubah. Senyum. Ya, berarti mereka adalah syahid. Ya, foto itu sampai sekarang sama saya simpan ini tuh. Ya, saya simpan ini tuh. Masya Allah. Janji Allah kepada orang-orang yang syahid tadi. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun farihina bima atahumullahu min fadli. Ya, ada amalnya tadi itu. Yang terakhir tadi yang umur yang apa? Panjang hidup mati. Itu perasaan dia saja mungkin mati, padahal enggak mati itu. Ya, karena kalau sudah mati, hidup lagi, itu Allah menyalahi kodratnya sendiri kan? Ya, kalau dia ingin apa dia? Menyampaikan kepada apa? Kepada orang lain bahwa begini. Kan ayahnya Jabir
ayahnya Jabir itu inginnya supaya aku bisa sampaikan kepada saudara-saudaraku bahwa perang itu, syahid itu indah, menyenangkan. Ya, ketika ditanya lah mati itu sakit tapi enak kan. Dijawab sakit tapi enak kata. Nah, kalau untuk itu biar aku yang menyampaikannya. Jadi Allah kuasa, ya, yang begini fenomena begini di kampung-kampung kadang-kadang ada juga ya, gitu itu kita pernah janji dengar juga Allah kehendaki lebih dari itu terjadi. Tapi lihat orangnya, ya. Kalau dia memang minas sholihin, ibadahnya kuat, ya, kita mungkin percaya. Tapi kalau tidak pernah sholat, dia ngomong gitu, jangan dipercayai. Ya, jadi jangan ngaku-ngaku wali sekarang nih banyak nih. Ya, sholat juga enggak, ya kan? Ngaku wali dia kan? Nah, betul dia wali, tapi walinya wali murid. Atau naik sedikit lah wali nikah, ya, atau wali apa gitu, ya. Jadi kalau yang wali betulan, ya Abu Yazid Al-Bustami begitu, ya. Kamu katanya kalau melihat seseorang dia bisa terbang di langit, la taghtarru bih. Jangan kamu langsung terpedaya dengan dia. Lihat syariahnya bagaimana. Salatnya bagus, baru itu waliullah. Ya, tapi kalau enggak, walinya wali syaitan. Ya, walinya wali syaitan. Ya, silakan. Baik Bapak Ibu, nah, ini udah 10:30. Terima kasih atas kedatangannya. Saya senang sekali. Sebenarnya bisa panjang ini, dan beliau ini tahan sekali. Pokoknya kalau santri lulusan pondok pesantren itu sampai subuh nggak apa-apa. Saya biasa kalau udah ngobrol tentang itu, biasa saya itu sampai subuh biasa. Saya ingat sama dawuhnya Abu Hadis Al-Muhasibi, inda dzikris sholihin, ketika orang-orang soleh itu disebut citakan, rahmat itu diturunkan oleh Allah. Semoga kita semua mendapat rahmat dari Allah. Tanggal 10 3 tahun yang lalu peletakan batu pertama pondok pesantren ini. Ada fotonya udah tak sharing. Jadi pas 2 hari yang lalu itu 3 tahunnya. Alhamdulillah kita sudah menempati ini, sudah 3 kali Ramadan kita nempati. Dan insya Allah program Ramadan tetap kita akan adakan. Walaupun saya nanti minggu ketiga, keempat, sama kelima saya akan ceramah di 6 negara Australia dan 2 negara Selandia Baru. Tapi untuk minggu pertama kedua tetap ada kajiannya. Silakan datang tetap. Dan untuk mingguannya biasa kita ini. Nah, makanya ada tumpang di depan. Beliau ini tanya sama saya barusan, ini siapa yang ulang tahun? Enggak, ini pondoknya yang ulang tahun. Saya mohon doa dari bapak saya, dari penasihat pondok pesantren Kiai Haji Ridwan Nasir, Profesor Dr. Kiai Haji Ridwan Nasir untuk berdoa. Dan kemudian kita akhiri pertemuan kali ini. Insya Allah semoga panjang umur semuanya. Dan kita jumpa lagi lain waktu, lain kesempatan. Saya persilakan Profesor. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa sultanik. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ihdina wa wafiqna fi jami' a'malina. Allahumma qawwina jismiyan wa aqliyan wa ruhaniyan. Allahumma amdid bi ruhi minka ya Allah. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tamim bil khair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahma nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin syajaratil asli nuraniyah wa lam'atil qabdatir rahmaniyah wa afdhalil khaliqatil insaniyah wa asrafis suratil jasmaniyah wa ma'danil asrarir rabbaniyah wa khazainul ulumil istifaiyah صاحب القبضة الأصلية والبخجة الثانية ورتبة العالية من درجة النبيون تحت لواء فهم منه وإليه وصلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه عدد ما خلقت ورزقت وأمت
wa ahyaita ila yaumin tab'asu man afnaita wa salim tasliman katsiran ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Beliau berkenan baca Quran satu ayat untuk kita renungkan dan dibawa pulang demi ketenangan batin kita. Terima kasih. Satu nafas saja ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم. Terima kasih Profesor, guru saya. Semoga guru-guru saya oleh Allah diparingi panjang umur semuanya. Alhamdulillah, senang. Semoga kita semua disatukan oleh Allah di dalam ridha Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.